Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda menghadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Kronologi karamnya KM Tanimbar Bahari di perairan Somlaki. Nakoda perintahkan melompat. KM Tanimbar Bahari akhirnya karam di perairan Somlaki, Kepulauan Tanimbar, Rabu 5 Januari 2022 sore setelah dihantam gelombang. Menurut keterangan Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Romi Agusriansyah, kapal pengangkut barang itu tenggelam saat bergerak menuju pelabuhan untuk berlabuh. Angin kencang disertai gelombang tinggi kemudian menghantam badan kapal hingga oleng ke kiri. Tidak berapa lama air langsung masuk dan menggenangi. Selanjutnya, melihat kondisi kapal, nakoda langsung memberi perintah kepada awak kapal untuk melompat. Beruntung kejadian itu tampak oleh nelayan setempat dan langsung menolong para korban. Aparat gabungan juga ikut membantu mengevakuasi ke darat. 15 awak kapal berhasil diselamatkan. Hanya saja satu orang diantaranya mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan. Kapal naas itu sendiri bertolak dari Surabaya menuju Somlaki dengan membawa muatan. Namun belum diketahui berapa banyak muatan yang dibawa. Ya, terlambat itu lari. Kesedot nanti. Kesedot. Start mesin di bawah, Andre. KM Tanimbar Bahari tenggelam di Somlaki, 15 ABK berhasil dievakuasi. Kapal motor KM Tanimbar Bahari yang berisikan 15 anak buah kapal ABK berhasil menyelamatkan diri setelah dihantam ombak di perairan kolam Bandar Somlaki Rabu 5 Januari 2022 sore. Kabid Humas Polda Maluku M. Rum Hoirat menyebutkan setelah nakoda kapal, Suhana melihat kapalnya telah miring kurang lebih 45 derajat. Nakoda langsung memberikan instruksi kepada anak buah kapalnya agar segera menyelamatkan diri. Akhirnya para awak mendapatkan bantuan dari aparat dan dengan nelayan sekitar menuju pelabuhan Yosudarso Somlaki pukul 5:30 sore hari waktu Indonesia Timur. Berselang kurang lebih 1 jam di pelabuhan, ke-15 ABK ini langsung dievakuasi lagi menuju Hotel Galaxy. Diberitakan KM Tanimbar Bahari akhirnya karam di perairan Somlaki, Kepulauan Tanimbar, Rabu 5 Januari 2022 sore, setelah dihantam gelombang tinggi. Kapal bermuatan 15 orang ini berlayar dari Pelabuhan Surabaya pada Desember 2021 dan sampai di Pelabuhan Somlaki pada 4 Januari 2022. Kabel tenggelam. Tanimbar ini. Di kolam bandar Tanimbar ya. Jadi kapal itu sudah berlabuh di kolam bandar. Kapal tersebut atas nama KM Tanimbar Indah. Ini kapal ini sudah berjangkar di kolam bandar, kemudian ada berusaha untuk sandar ke pelabuhan, namun pada saat itu cuaca yang ekstrim sehingga masuk air dan kemudian tenggelam. Ada beberapa ABK, diantaranya ada 16, kemudian ABK itu diselamatkan oleh warga dan aparat air di sana dan alhamdulillah tidak sampai ada korban jiwa. Basarnas Ambon catat 73 operasi pertolongan selama tahun 2021. Kecelakaan laut paling banyak. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon mencatat puluhan operasi pertolongan kejadian bencana alam maupun kecelakaan kapal terjadi selama tahun 2021. Kepala Kantor Basarnas Ambon Mustari menyebutkan, selama kurun waktu 1 tahun terakhir operasi SAR yang dilakukan ada 73 kasus.
di mana pertolongan yang dilakukan untuk kecelakaan kapal yang terbanyak yakni 54 kejadian. Dengan korban selamat ada 876 orang, meninggal 10 orang, serta hilang 36 orang. Sedangkan untuk kondisi membahayakan jiwa manusia ada 17 kejadian, di mana selamat 5 orang, meninggal 5 orang, hilang 7 orang. Mustari berujar tingginya angka kecelakaan di laut karena letak geografis Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan. Tidak hanya itu, kondisi laut di bumi raja-raja ini juga terbilang cukup ekstrim. Di sisi lain, tahun 2022 ini Basarnas Ambon akan lebih tingkatkan lagi pola sinergitas antar lembaga, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas baik di perairan maupun di daerah. Selain itu, bagi semua anggota Basarnas tetap semangat dan tetap tingkatkan profesionalisme kerja di tahun 2022 ini. Total pelaksanaan operasi SAR tahun 2021, Basarnas Ambon telah melaksanakan operasi SAR sebanyak 73 kasus yang total korban 940 orang. Dari data tersebut terdapat 54 kasus kejadian kecelakaan kapal yang terjadi di Maluku. Dengan data tersebut, kami himbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan memperhatikan faktor keselamatan pada saat melaksanakan aktivitas atau kegiatan di perairan Maluku dan sekitarnya. Doa kami semoga tahun ini kecelakaan bisa kita hindari. Terima kasih, selamat pagi. Selanjutnya, Tribuners, hari kedua pembongkaran lapak di Pasar Mardika meluas hingga depan Hotel Wijaya 2. Hari kedua pembongkaran lapak di Pasar Mardika Ambon diperluas hingga depan Hotel Wijaya 2. Meski begitu, pedagang mengaku bingung karena kejelasan untuk pembongkaran lapak itu belum diketahui. Katanya petugas bilang kalau lapak itu dibongkar karena akan dilakukan pengaspalan jalan. Sementara berdasarkan informasi yang diketahui, lapak-lapak itu dibongkar untuk revitalisasi Pasar Mardika. Pedagang mengaku hanya mengikuti arahan petugas gabungan saja. Pantauan Tribunambon.com di lokasi, sejumlah pedagang mulai membongkar lapak mereka yang berjejeran di kawasan depan Hotel Wijaya 2 Ambon. Pembongkaran ini pun dibantu petugas gabungan seperti Satpol PP yang ada di Pasar Mardika Ambon. Akses ke Pasar Mardika Ambon dibuka sementara untuk pejalan kaki. Akses ke Pasar Mardika Ambon kembali dibuka untuk pejalan kaki, mengingat Jalan Mardika 3 merupakan kawasan yang paling ramai dilalui masyarakat Kota Ambon. Meski begitu, akses hanya dibuka sementara hingga pengerjaan revitalisasi akan dilaksanakan. Direncanakan pengerjaan akhir Januari ini. Pantauan Tribunambon.com di lokasi, para pejalan kaki cukup banyak melintasi kawasan ini. Bahkan sesekali terjadi saling dorong antar para pejalan kaki sendiri. Sementara pengendara roda 2 maupun roda 4 yang coba melintasi kawasan Pasar Mardika Ambon tetap diarahkan petugas Dinas Perhubungan untuk putar balik. Pasalnya, jika kawasan itu dilalui pengendara, maka akan mengganggu proses persiapan revitalisasi Pasar Mardika Ambon. Diberitakan sebelumnya, selama 3 hari, petugas gabungan akan menutup akses ke Pasar Mardika Ambon.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. PTM terbatas perdana di Ambon. Siswa antusias datang 1 jam lebih awal. 12 SMP di Ambon mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas secara perdana Kamis 6 Januari 2022. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Sepnat Gasper, mengakui peserta didiknya sangat antusias untuk belajar di sekolah. Bahkan 1,5 jam sebelum sekolah belajar dimulai, siswa-siswi sudah hadir di sekolah. Lanjutnya, meski antusias peserta didik tinggi, namun guna mencegah terjadinya kerumunan, pihak sekolah mengatur alur masuk. Hanya 50% siswa yang mengikuti PTM terbatas di sekolah, sementara sisanya secara bersamaan belajar melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tiap depan kelas juga disediakan tempat cuci tangan, sementara dalam ruangan kelas diberi sekat per meja. Sekolah siapkan semua, hand sanitizer, termogan, terus itu apa di kelas-kelas itu pembatas meja itu disiapkan oleh sekolah semua. Nah, kita harus menjaga, kita harus buat prokes yang betul-betul sehingga itu menghindari. Ini terkait dengan masalah kesehatan anak. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, ya bisa saja itu kita tahu, tapi kita atur sekali batas-batas tertentu sehingga anak itu untuk mau bersentuhan dengan satu teman dengan yang lain itu agak sulit. Ada batasnya, sudah ada. Pantau hari pertama PTM terbatas, Kurniasa harap bisa segera belajar di sekolah 100%. Asisten Administrasi Umum Asisten 3 pada Sekretariat Pemerintah Kota Ambon, Rulin Purmiasa berharap dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Hal itu disampaikan Purmiasa usai memantau PTM terbatas hari pertama di SMP Negeri 6 Ambon bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, Kamis 6 Januari 2022 siang. Purmiasa mengatakan sekolah 100% dapat terwujud bila protokol kesehatan diterapkan secara konsisten saat PTM berlangsung. Dengan demikian lanjutnya kualitas pendidikan di Kota Ambon pun dapat meningkat bahkan sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso mengatakan PTM terbatas baru digelar di 12 sekolah saja yang telah memenuhi persyaratan. Terbatas. Ini masih hybrid, jadi karena dimulai dengan 50%, maka 50% di sini di sekolah dan 50%-nya mengikuti secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu nanti akan diatur oleh pihak sekolah untuk shift itu berubah, berganti, ada waktunya nanti yang mengguru dari rumah akan di sekolah, yang di sekolah akan mengguru dari rumah. Nah, kita berharap dengan proses atau protokol kesehatan yang diterapkan secara konsisten, maka kita perlahan akan menuju pada pembelajaran tatap muka yang menyeluruh 100%, sehingga kualitas pendidikan kita harapkan akan menjadi lebih baik bahkan sebelum dilanda oleh pandemi. Dengan cepat, tetapi juga kita tidak boleh euforia berlebihan. Itu kita mesti antisipasi karena kesehatan menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran, hingga standar itu harus tetap dipenuhi. Itu menjamin sehingga proses pelaksanaan ini kalau semua dalam kondisi sehat, berjalan lancar sesuai standar, diharapkan ke depan tidak terjadi kluster-kluster baru di sekolah. Nah, kalau tidak terjadi kluster baru, harapannya sekolah terus berjalan dengan efektif dan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Irjen Lotaria Latif pimpin sertijab 5 pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon.
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif memimpin upacara serah terima jabatan sertijab terhadap 5 pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Pulau Ambon. Upacara sertijab dilangsungkan di ruang rapat utama Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis 6 Januari 2022. Dalam amanatnya, Irjen Pol Lotaria Latif menyampaikan selamat datang kepada seluruh pejabat utama yang baru. Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat mendukung semua kebijakan Presiden Joko Widodo. Adapun 5 pejabat utama Polda Maluku yang melaksanakan sertijab yakni Karo Ops Polda Maluku yaitu Kombes Pol Asep Saifuddin menggantikan Kombes Pol Antonius Wantri Yulianto. Sementara Karo SDM Polda Maluku kini dijabat Kombes Pol Denny Yono Putro menggantikan Kombes Pol Muhammad Yusuf. Direktur Intelkam Polda Maluku kini dijabat Kombes Pol Rali Muskita menggantikan Kombes Pol Yosef Sriono Joko Handono. Direktur Reskrimsus Polda Maluku kini dijabat Kombes Pol Harold Wilson Huai menggantikan Kombes Pol Eko Santoso. Sedangkan Direktur Binmas Polda Maluku saat ini dijabat Kombes Pol Denny Abrahams menggantikan Kombes Pol Andi Ervin. Untuk Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kini dijabat Kombes Pol Raja Arthur Limbongga menggantikan Kombes Pol Leo Suryanugraha Simatupang. Selain sertijab 5 PJU, Kapolda Maluku juga mengukuhkan Kombes Pol Sus Edi Tarif sebagai Karorena Polda Maluku. 1906 12 Romawi 2021. Ada yang mendapatkan promosi jabatan, ada yang mendapatkan promosi kesempatan sekolah. Ini merupakan suatu reward dari pimpinan pada para pejabat yang telah melaksanakan tugas di Maluku. Pada pejabat baru, saya ucapkan selamat datang untuk melaksanakan tugas bersama-sama di Polda Maluku. Tantangan ke depan kita, yang pertama, kembali saya ingatkan tentang arahan Presiden percepatan investasi, dan kedua penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, kita melaksanakan program Presisi Kapolri dalam rangka pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Selanjutnya, Tribunnews 1099 warga buruh pindah kependudukan ke luar daerah sepanjang 2021, didominasi pencari kerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Buru mencatat sebanyak 1099 warga pindah kependudukan ke wilayah lain sepanjang 2021. Angka perpindahan itu berbanding jauh dari jumlah warga yang pindah domisili ke kabupaten berjuluk Bupolo itu, yakni hanya sebanyak 494 orang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buru, Lili Lau, menjelaskan, ribuan warga yang pindah domisili itu dengan berbagai alasan, namun didominasi alasan mencari kerja. Kemudian penyebab lainnya yakni ikut keluarga yang pindah tugas. Dijelaskan persyaratan pindah ke daerah lain cukup mudah. Cukup membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk. Serta KTP lama harus dibawa dan serahkan di Disduk Capil daerah yang dituju atau pindah. Tahun 2021, Disduk Capil Kabupaten Buru itu yang sudah keluar atau pindah 1099 orang. Malah keluar lebih banyak. Pindah masuk ke sini, ke Kabupaten Buru 494 orang. Itu alasannya karena ada yang cari kerja. Memang banyak yang cari kerja, apalagi ke Weda. Pokoknya tempat mana yang ada untuk bisa mereka kerja, itu mereka pindah ke tempat itu. Sedangkan juga ada yang mengikuti keluarga, istrinya pindah, itu suaminya juga ikut. Anak-anaknya juga ikut. Ada juga anaknya sekolah di sana, juga pindah ke sana. Tapi bapak, ibu di sini. Ada juga orang tua juga ikut ke sana, akhirnya pindah. Nah, tapi kebanyakannya itu cari kerja. Karena cari kerja ini kan. Berita terakhir dari Suratin Cup Tribunnews, pantau Suratin Cup U17 Maluku. Rocky Putirai sebut belum ada pemain yang masuk kriterianya.
Pantau kompetisi Suratin Cup U17 di Maluku, legenda sepak bola Indonesia Rocky Putirai mengaku belum menemukan pemain incarannya. Hal itu diungkapkannya kepada tribunambon.com usai laga antara Nusantara Masohi FC melawan Tulehu FC Rabu 5 Januari 2022 sore. Ia melanjutkan pola permainan yang ditunjukkan kedua tim pun cenderung monoton. Duduk di bench Tulehu FC, Putirai mengaku secara pola permainan tim Tulehu FC tidak lebih siap dari Nusantara Masohi FC. Meski demikian, mantan pemain tim nasional Indonesia tahun 1991 hingga 2004 itu mengaku antusiasme sepak bola di Maluku yang semakin meningkat saat ini. Ia berharap Asprof dan masing-masing Askot maupun Askap di Maluku dapat melakukan pembinaan sepak bola usia dini agar menjadi semakin baik ke depannya. Rocky Putirai Ramdhani adalah mantan pemain sepak bola Indonesia dengan posisi striker. Rocky Putirai mengawali karir profesional di Arseto Solo. Ia mudah dikenali dengan gaya rambutnya yang unik. Kerap kali mengecat rambutnya dengan berbagai warna, kadang menggunakan sepatu dan kaos kaki yang berbeda. Iya, nonton. Mungkin ada yang bisa saya bawa karena kebetulan saya lagi pegang timnas Kemenpora. Timnas Kemenpora. Oh, timnas Kemenpora. Oke, siap. Tadi ada dari Tulehu Putra, ada 2 pemain yang memang sempat seleksi di sana. Tapi memang mereka, kalau saya tadi belum lihat yang masuk kriteria saya. Jadi, tapi kalau macam lihat antusiasnya cukup bagus ya. Semoga aja lebih sering ada pertandingan musim ini di sini, dari Asprof sendiri bisa menunjukkan pertandingan musim ini dengan ada. Ya mungkin untuk bikin mereka latihan yang lebih diproses bagaimana bermain bola yang benar. Bagaimana bermain bola? Kalau dilihat tadi yang di tim Tulehu itu masih bermain individu. Bermain individu ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Januari 2022. Saya Tanita Patisina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.